kata siapa orang Jepang itu gak punya agama ya. Agama itu ada kuat banget. Buat kalian ya yang sering ngomong kalau ngapain orang masih mikir mistis, negara lain udah mikir apa kayak negara lain udah mau ke Mars kayak segala macam. Salah kalian. Kalau buka masker cantik juga nggak gitu kan? Sambil buka masker ternyata mulutnya sobek. Aduh. Dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Oke, sebelum kalian nonton video ini, aku ingetin lagi buat kalian yang mau dapetin produk-produk miracle dari aku. Ini ada medicated oil alias minyak angin, dan ini ada pheromone parfum. Kalian bisa check out di toko hijau, toko orange, dan di TT Shop. Nah guys, mumpung lagi ada diskonan khusus nih. Kali ini kita bakal bahas seputaran hal-hal yang menarik tentang ini global ya, orang dari luar negeri ke Indonesia, kultur horornya, dan kemudian kita juga bakalan belajar kultur horor yang ada di negaranya beliau. Kalian pasti nggak penasaran karena mukanya udah ada di thumbnail. Kita langsung saja, Kenta. Yoroshiku onegaishimasu. Halo Kenta. Ya, hai semuanya. Apa kabar Kenta? Ya baik dong, baik. Baik. Iya. Kenta kan pernah ikut syuting horor di program sebelah kan? Iya. Sebenarnya aku nggak mau bahas program itu. Aku mau bahas beberapa hal ini tradisi dulu ya. Tradisi dulu. Bedanya tradisi dari Jepang di Jepang dengan segala macam mitosnya ya, legenda mitos segala macam, sama bedanya di Indonesia gimana Kenta? Mungkin itu ya, cara pemakamannya beda, ya kan? Pemakamannya beda ya? Beda. Jadi kita bakar. Ini ya, kremasi ya? Iya, kremasi, bakar. Jadi kalau bakar ya ada asapnya, ada apinya. Itu kita ada artinya gitu. Coba jelasin buat teman-teman. Jadi kita kenapa barang-barang? Jadi aku kurang paham. Ini jadi asapnya naik ke atas kan? Oke. Jadi surga itu ada di atas. Oh, benar. Jadi mereka kita itu kremasi, bakar, berubah asap naik ke atas gitu. Jadi kita mikirnya gitu. Jiwanya naik ke surga. Iya. Gitu ya. Jadi yang kita bahasa Indonesianya? Coba bahasa Jepangnya apa? Oh, senko. Senko. Oke, berarti artinya apa Kenta? Bahasa Indonesianya? Senko itu kayak ini, tahu nggak yang kayak api terus asapnya wangi itu. Oh, dupa. Dupa. Senko, kayak gini kan? Iya. Kayak gini kan? Iya. Senko. Jadi iya betul ini. Bener ya. Jadi, ini ya. Lanjut. Kalau di Jepang ya, tanggal 15 Agustus ini kayak rebalang ya kalau di Jepang. Iya. Obong. Jadi Obong. orang-orang yang meninggalnya bisa balik ke dunia sini. Oh, iya. Gitu. Itu pakai dupa. Pakai dupa itu? Ya, jadi ini alahin ke sininya gitu. Jadi asapnya naik ke atas kan. Jadi dari langit ke tempat turun kita, lagi ke tempat. Ya, jadi biar bisa tahu gitu. Iya. Terus ini naro terong ya. Terong sama timun. Terong sama timun? Iya. Ini ada nggak ya? Bentar. Coba. Filosofinya terong sama timun ya. Ini dua hal yang cukup menarik karena ini juga berhubungan dengan spirit ya, Kenta. Ini. Dengan arwah orang yang sudah meninggal ya. Oh, kayak gini ya. Coba kasih lihat. Nanti kasih fotonya ya. Kasih fotonya aja ya. Oke, kita ini kasih. Ini mungkin muncul di sini nih. Muncul di sini. Selayar lah itu bentar. Jadi ini itu kok bentuknya gitu ya? Bentar. Jadi yang jiwa bilangnya boleh nggak jiwa? Boleh. Jiwanya, jadi orang yang meninggal, udah meninggal, yang jiwanya naik timun sama
Oh, timun sama terong. Iya, naik itu di situ gitu. Oke. Jadi dia ini kakinya ada 4 kan? Iya, ini kendaraan bikin, ya? Ya, bukan kendaraan, kayaknya hewan deh. Kayaknya hewan. Jadi kayak kuda gitu ya. Iya. Jadi mereka itu naik ini bawa dan turun dari surga. Iya, terus naik. baliknya juga yang pakai ini gitu. Oh. Itu kita mitos kita ya. Berarti berangkatnya naik timun, pulangnya naik terong. Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Jadi yang kita ada bola api. Hah? Ada bola api juga? Iya, bola apinya yang jiwa kita yang panggilnya jiwa. Oh. Hinotama namanya. Hinotama. Itulah kenapa kalau digambarkan di, aku kan suka lihat kartun-kartun ya. Mungkin kalian juga sering lihat kartun-kartun. Kalau ada setan datang, itu ada. Iya, karena mungkin ya yang kita yang kremasi pakai api gitu kan. Jadi yang kita api sama hantu itu mungkin hubungannya dekat gitu. Dekat. Iya. Terus yang kita ya kalau di Jepang itu gak ada pocong. Hah? Ada pocong? Tidak ada pocong. Karena yang kita cara kremasinya juga beda kan. Jadi yang kita bakar. Jadi kalau hantu itu, kalau aku yang meninggal, aku jadi hantu gitu. Bukan ada jin. Iya. Di Jepang itu gak ada jin. Nggak ada jin. Jadi kalau aku yang meninggal, aku jadi hantu. Oke. Tapi sorry Kenta, aku potong. Kalau seumpamanya di Jepang nggak ada jin, makhluk mitologinya Jepang kan banyak, Kenta. Iya, itu sebenarnya jadi apa ya? Kayak setan-setan kan, yang apa namanya yang ada setan. Bahasa Jepangnya aja. Oh, Tengu. Tengu itu yang salah satu hantu Jepang. Iya. Yang separuh kura-kura itu kan? Bukan, yang hidungnya panjang itu. Iya. Yang mukanya merah. Terus ini sepatu yang tinggi. Iya. Itu ada artinya tahu? Apa itu? Ini penting ini. Orang-orang nggak tahu ini. Ini sebenarnya bukan setan. Apa itu? Katanya ya, ini ada mitos-mitosnya. Jadi Tengu itu yang bentuknya kayak gini. Zaman dulu banget. 400-500 tahun lalu. Di Jepang itu tertutup. Okay. Jadi orang luar negeri itu gak boleh masuk ke Jepang. Oke. Tapi adalah teknologinya belum maju kan. Jadi orang luar negeri itu masuk rahasia. Itu ada banyak. Ada banyak ya? Ya, ada banyak. Okay. Mereka itu sembunyi di mana? Di gunung. Sembunyinya selalu di gunung. Di gunung. Oke. Terus orang bule itu tinggi. Ya kan? Tinggi. Iya. Jadi sepatunya juga tinggi. Terus bulenya hidungnya mancung. Oh. Jadi Tengunya mancung. Bule itu yang mukanya putih. Iya. Kena matahari merah. Iya. Jadi Tengu itu warna merah, hidungnya mancung dan tinggi. Oh, bule berarti. Iya, itu bule. Oh my god, baru tahu aku sekarang. Iya, tapi nggak tahu ya. Itu tidak tahu. Katanya gitu. Katanya berarti dengan kata lain bule setan. Iya, betul. Tapi jangan salah, di Indonesia kita juga punya semacam Tengu. Oh ya? Serius. Aku kasih lihat ya. Ini apa namanya? Kadang-kadang orang-orang juga apa namanya? Nggak aware sama ini. Bentar ya Kenta, aku kasih lihat, namanya adalah bentar. Namanya adalah Bujangganong. Nih, Oh, ya mirip ya. Mirip banget. Tuh kan? Tapi di Tengu itu gak ada rambut yang gitu ya? Iya. Di Jepannya ya, tapi apa namanya itu? Bujangganong. Tapi mukanya mirip Mirip banget. Sama hidungnya panjang. Iya. Memang seperti ini, cuman kalau Tengu kan nggak ada rambutnya. Dia kan rambutnya ke belakang semua ya Tengu. Nah, seperti ini guys. Nanti inilah apa namanya gambarnya lah. Ya, dan itu ada ya Kuchisake Onna, tahu? Kuchisake Onna. Kuchisake Onna itu ya ceritanya gitu. Jadi yang kalau malam sendiri ya, ada ceweknya pakai masker. Oke. Terus dia nanya, aku cantik gak? Gitu kan. Terus yang pasti yang orangnya jawab, iya cantik. Tapi dia
nanya lagi, kalau buka masker cantik juga nggak gitu kan? Sambil buka masker, ternyata mulutnya sobek. Aduh. Itu katanya ya, ini bukan setan, ini manusia asli. Ini manusia? Jadi yang cewek itu gagal operasi muka cantik. Oh, itu mau operasi plastik gagal jadinya? Iya, gagal, ininya sobek gitu. Tapi itu manusia ya? Itu manusia, jadi bukan setan sebenarnya. Tapi tapi nggak tahu. Ini katanya yang dia itu larinya cepat banget. Terus dia pegang gunting. Terus katanya. Yang kejar. Terus yang sobekin dia mukanya dia juga. Itu bukan manusia ya. Jadi mungkin nggak tahu ini benar manusia atau gimana, nggak tahu. Itu mungkin cerita kali ya? Iya, jadi benar-benar manusia atau udah meninggal gara-gara operasi. Bisa jadi arwahnya. Iya, tapi ini ada ceritanya, ada satu lagi nih. Coba gimana? Ya, tapi ini sebenarnya bohong. Iya, apa itu? Katanya ya, nggak tahu ya. Jadi ini ketemu di malam kan? Anak nakal. Mereka itu suka keluar malam-malam. Iya. Biar gak keluar, orang tuanya bohongin ke anaknya. Kalau kamu sekarang keluar, ketemu sama. Jadi itu bohong-bohongan, katanya. Tapi di sini juga banyak yang kayak gitu. Bener. Jangan keluar maghrib, nanti diculik sama wewe gombel. Gitu kan? Iya, seperti gitu. Jadi ada banyak yang kayak apa ya, yang cerita horor, tapi ya palsu. Ada aslinya juga, semoga nggak ada ya. Semoga nggak ada. Ngeri juga kalau ada kan. Kayak Tengu, terus habis itu apalagi Tsuchinoko. Oh, Tsuchinoko. Itu hewan kan? Tsuchinoko itu kayak bentuknya ular. Ular, tapi kayak ularnya pendek. Tapi gemuk gitu ya. Itu katanya itu apa ya? Misteri banget ya. Jadi kalau di Jepang ini wanted. Jadi kalau bisa tangkap Tsuchinoko bisa dapat 200 juta. Serius? Yen, 200 juta yen itu berapa rupiah itu? 20 M. Anjir. Kalau bisa dapat ya. Kalau bisa dapat 20 M Tsuchinoko. 20 M. Udah ada yang pernah dapat belum? Belum ada. Jadi makannya jadi mahal. Iya. Tapi kayaknya kalau menurut ceritanya, warnanya apa Tsuchinoko itu, Kenta? Ya benar-benar yang bentuknya kayak warnanya kayak ular. Warnanya kayak ular biasa, yang warna coklat gitu, hitam. Gemuk pendek gitu? Iya, gemuk pendek. Oke. Sebenarnya ada sih ular semacam itu juga ada di Indonesia. Kalau mitosnya itu namanya ular kendang. Dia bisa lompat tuh. Oh gitu. Ular kendang. Tapi nggak ada kakinya kan? Nggak ada kakinya. Tapi Tsuchinoko ada kakinya katanya. Nggak ada kakinya juga. Nah, ada salah satunya mungkin kalau di sini ya, kalau di Indonesia itu namanya blood python. Itu kayak gini nih. Oh iya. Penggambarannya seperti ini. Ini apa namanya? Blood python. Jadi ularnya gemuk, pendek, ya kan? Gemuk, pendek, larinya cepat. Yang taruh di sini berarti kecil banget ya? Kecil banget, tapi ada yang gedenya juga. Sampai betis. Iya, sebetis. Ini namanya blood python atau kalau di Indonesia sebutannya dipong. Berarti mirip-mirip ya sebenarnya. Ya mirip ya? Mirip-mirip sebenarnya. Satu lagi aku yang mau konfirmasi. Kan ada satu orang yang bilang kalau akulturasi hantu di Indonesia itu juga ada yang dibawa di Jepang. Di Jepang ternyata juga ada hantu yang terbawanya dari Korea. Tahu tuyul nggak? Tuyul tahu kan? Nah itu katanya Kenta, ini terpengaruh dari setan Korea, namanya doyol. Tapi kan namanya mirip ya, doyol sama tuyul. Iya, tapi emangnya di Jepang ada setan pencuri uang yang seperti itu? Aku sih anggap itu enggak, beda. Karena Jepang yang ke Korea, bukan Korea yang ke Jepang kan. Jadi gini nih, yang setan-setan ada kayak gitu ada banyak. Tapi apa ya? Beda sama Indonesia ya. Sama Jepang sama Indonesia bedanya ya. Mungkin
seperti tuyul ada di Jepang, tapi gak banyak, yang cuma satu gitu doang. Jadi yang tadi aku bilang, ini kalau aku yang meninggal, aku jadi setan. Iya. Kalau yang seperti, ya kalau anaknya meninggal, ya kayak seperti tuyul gitu. Ngerti gak yang apa ya? Iya. Apa namanya? Anak ambar kalau di Indonesia. Atau kalau di Thailand itu namanya kumantong. Anak kecil, setan anak kecil kan. Nah, jadi kuntilanak ada di Jepang. Nggak ada. Ya, tapi yang kalau ceweknya meninggal, terus rambutnya panjang, terus apa ya? Ya seperti kuntilanak lah gitu kan. Kelihatannya kayak seperti kuntilanak, tapi bukan dia kuntilanak. Yang ceweknya meninggal, terus rambutnya panjang, gitu doang gitu. Beda nama, penampakannya sama, asal usulnya beda. Iya. Sadako ada nggak? Sadako itu cerita film. Lah ya. Apa? The Ring ya? Iya, cerita film. Jadi ini kan Sadako juga sama. Sadako juga nama orang. Jadi film Sadako itu meninggal, jatuh ini kan. Jatuh ke sumur. Itunya Sadako yang jatuh, jadi meninggal. Terus jadi hantu. Setannya Sadako. Jadi setan gitu. Jadi apa ya? Sadako itu nama orang asli gitu. Tapi sejarahnya pernah nggak ada orang kecemplung sumur mati namanya Sadako? Gak ada. Ini cerita film doang. Oke. Tapi Onanya, Miss-nya ada. Ona itu cewek kan? Ona itu cewek. Si Miss-nya setan-setan yang apa namanya? Bentuknya wanita ada lah pasti. Nah, kalau cewek yang meninggal yang bentuknya wanita. Satu lagi. Ya. Aku dulu sering baca Doraemon. Ya. Fujiko Fujio itu ada setan lehernya panjang cewek. Iya. Apa itu Kenta? Rokurokubi. Rokurokubi? Iya. Gimana jelasin? Rokurokubi itu ini yang hantu, ada hantu-hantu apa ya, kalau dulu zaman dulu ya 500 tahun 600 tahun lalu ada buku. Terus yang ada buku hantu, ada yang gambar itu yang cewek yang lehernya panjang gitu. Kappa, Rokurokubi. Iya, itunya apa ya, setan-setan yang zaman dulu gitu ya. Zaman Edo. Ya, zaman Edo. Oke. Jadi Kenta, ternyata hantu-hantu klasik Jepang sama yang sekarang itu beda ya? Bukan beda ya. Jadi ada yang dari zaman dulu gitu. Zaman Edo itu aku baru bilang nggak ya, ini kalau ada masalah atau kalau dia kena hukum itu penggal, potong lehernya kan. Iya. Pakai pedang Jepang. Samurai. Ya, pedang Jepang. Terus jadi di Jepang itu yang lehernya takut gitu ya kalau. Jadi seperti apa ya? Yang setan-setan yang seperti kelihatan lehernya panjang. Atau tahu nggak yang ini? Kalau dipotong, setelah dipotong, tapi otaknya masih hidup. Apa itu? Iya, pernah nggak yang jadi ini benar atau nggak tahu ya. Jadi dia dihukum, terus dia sebelum kena dihukum bilang ke temannya dia. Bilang ke temannya, aku setelah dipotong, kamu harus lihat muka aku. Aku beberapa kali matanya gini. Jadi kamu hitung, aku bisa beberapa kali tutup buka setelah potong. Setelah dipotong lehernya? Setelah dipotong lehernya gitu. Ternyata kira-kira 10 kali bisa gitu. Beberapa kali aku lupa ya, tapi bisa beberapa kali gitu. Bisa beberapa kali? Aduh, itu memang legenda yang benar-benar kejadian ya? Jadi seperti apa, yang cicak, yang ekornya potong, putus, masih gerak? Iya, gerak. Kupitinya yang tangannya potong, putus, tapi masih gerak. Masih bisa jepit? Iya, ya seperti gitu. Di Jepang juga katanya bisa.
Ini benar atau tidak nggak tahu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Tapi di sini juga ada, Kenta. Ada. Di Indonesia juga ada. Orang yang apa namanya, ilmu rawa rontek nih, dipotong apapun tetap bisa gerak. Ada itu yang seperti itu. Bahkan aku, nanti kawan-kawan kita ketemu lah. Nggak mau ketemu lah. Nggak mau ketemu ya. Takut. serem juga emang. Di Jepang itu semuanya mikir Jepang itu gak ada agama. Iya, betul. Ya, ternyata banyak. Malah banyak. Agama Jepang itu ada banyak banget. Jadi Buddha, tapi di dalam Buddhanya ada banyak. Aku juga, jadi sama-sama Buddha, tapi beda gitu. Beda caranya. Terus habis itu ritualnya juga beda ya. Jadi masing-masing beda. Otera itu masing-masing beda agamanya gitu. Tapi Jinja itu tempat Tuhan. Jadi kita kalau misalnya mau berdoa ke Jinja, Otera itu lebih agamanya. Gitu. Ya, jadi Jinja itu masing-masing beda kekuatannya. Jadi aku pernah yang tempat cinta. Aku kuil cinta. Jadi kuil cinta itu gini nih. Ada tempatnya. Terus di atas tempatnya ada batu besar. Okay. Tapi di tangannya di dalam tanah. Di atasnya yang muncul gitu ya. Gini. Yang benar-benar. Iya. Ya, terus ada jalannya. Jalannya kira-kira 20 meter. Oke. Jadi misalnya dari sini di depan 20 meter ada batu. Batu cinta itu. Bukan batu apa gak tahu ya. Selain ini Kenta, selain ternyata ya memang, ini Kenta sendiri yang ngalamin. Memang benar-benar ada, kalau di sini kan disebutnya tempat keramat ya Kenta. Tempat keramat apa lagi yang ada di Jepang? Buat cinta itu tadi berarti. Pesugihan yang bikin orang kaya kalau di Jepang? Ada. Black magic. Oh. Yang untuk black magicnya? Nggak apa-apa. Ada lagi terkenal banget, ada yang salah satu tempat yang kuil ya. Kuil di Tokyo itu di dalam benar-benar ini Tokyo banget ya. Bener ini dalam gedung. Ya dalam gedung ada kuil kecil. Di sini tuh terkenal banget. Apa itu? Untuk uang. Apa itu? Uang. Coba. Aku punya ini. Anjir, duitnya banyak. Enggak. Apa itu Kenta? Ini berarti dari sana ya? Dari sana aku kemarin beli ini. Anjir. Pegang ya Kenta? Ya. Maaf. Jadi ini kayak bentuknya kartu ya, jadi bisa masukin ke Ini mana ini? Sini ya? Bisa dimasukin ke dompet ya berarti ya? Oke, ini kuilnya. Simpan di dompet. Nih. Ditunjukin. Oke, siap. Ini ya? Ini bisa disimpan di dompet? Jadi ini tulisannya Zai Unkojo. Zai Unkojo itu artinya beruntung uangannya biar bisa naik gitu. Biar bisa naik? Ini kuilnya ya, di sana? di situ. Apa nama kuilnya Kenta? Koami Jinja. Oh, Kuan Im juga? Koami Jinja. Koami Jinja. Oh, ya. Oke. Dewi Kuan Im. Iya, bukan. Oh, bukan. Tapi ini hati-hati ya ini. Sekarang katanya hari biasa pun anterinya 4 jam. Iya. Percaya aku. Tapi 4 jam anterin, kalau kalian mau anterin boleh, silakan. Tapi sebenarnya aku punya, tapi nggak dari Jepang. Apa? Dari Thailand, semacam itu. Wah, dompetku nggak bawa lagi. Mungkin ya Jepang sama Thailand itu sama-sama Buddha ya. Jadi kayak ada kayak amuletnya sama. Ya, hampir sama gitu ya. Itu disebutnya apa kalau Jepang? Omamori. Jimat. Omamori itu seperti penjaga gitu ya. Oke. Ya, jadi ada ya, ini untuk uang, ada untuk belajar, untuk cinta, untuk ini bawa mobil, bawa motor, ada juga. Persis kayak di Thailand berarti. Iya, jadi yang semuanya ada. Jadi kalau misalnya aku pengen belajar, pengen ujian, lulus ujian, ada khususnya. Ada kuilnya khusus. Kuil khusus itu. Cinta ada juga, ada apa gitu yang pokoknya masing-masing beda ya. Berarti ini dong Kenta.
sebenarnya orang Jepang itu hal-hal mistis, salah bukan mistis, sorry salah. Ini tradisi, bukan mistis kan? Ini udah ada dari tahun lama kan, Kenta? Itu berarti dekat dong dengan masyarakat Jepang harusnya? Iya, emang jadi sebenarnya kata siapa orang Jepang itu gak punya agama ya? Agama itu ada kuat banget. Ini orang Jepangnya mikir ini yakudos. Yakudos itu umur kumang. Umur hukum apa umur musibah. Umur musibah, Yakudoshi. Kirain yang ini tatoan. Yakuza. Oh iya. Yakudoshi itu umur musibah. Umur musibah. Jadi kalau cowok berapa ya? Cowoknya umur 25, 42, 61. Ini ada yakudoshi. Umur musibah. Ya musibah. Terus ya ceweknya 19, 33, 37. Catat kalian. Cowok berapa? 25, 42, 61. Waspada. Terus iya, cewek 19, 33, 37. Oke. Ini terus aku udah pernah umur 25, umur musibah. Aku waktu itu 2 bulan sekali aku sakit tenggorokan. Astaga. 2 bulan sekali aku sakit tenggorokan. Aku gak bisa makan, gak bisa minum. Bener. Ini pernah nggak ya? Minum aja, iya. Sakit gitu ya, seperti gitu. Radang parah. Iya, 2 bulan sekali. Yang umur waktu 25 saja. Iya. Jadi aku masih ingat, aku 2 bulan sekali aku umur 24, 25 ke 25. Iya, umur 25 ke 24. Jadi aku 25. Umur 25, aku ulang tahunnya tanggal 21 Desember ya. 21 Desember, kasih kado dia. Iya. Jangan lupa. Terus ini aku tanggal 24. 24 Desember. Aku ingat banget. Umur 25 tanggal 24 Desember. Aku sakit tenggorokan. Langsung sakit tenggorokan. Terus aku sembuh 2 bulan lagi. Jadi akhirnya aku kuil. Oke. Jadi bisa yakubarai. Yakubarai itu keluarin musibahnya gitu. Yakudoshi sama yakubarai. Tahun musibah dilawan sama. Iya, dilawan. Jadi aku ke sana terus yang ada orangnya yang berdoa untuk aku. Gitu. Terus aku bawa minta omamori dikasih. Terus akhirnya aku jadinya aku sebelum yakubarai ya 2 bulan sekali. Setelahnya 3 bulan sekali. Oh, mundur dikit ya? Iya, mundur dikit. Terus aku jadi 26. Sama sekali hilang? Sama sekali. Aku dari umur 25 aku nggak sampai skalanya. Aku nggak pernah sakit tenggorokan. Wih, ini berarti boleh percaya nggak percaya tapi terjadi ya? Benar-benar kejadian. Jadi benar-benar amandelnya aku sampai tertutup gitu ya, bengkak gitu. Yang tahu nggak yang? Iya, bengkak banget amandelnya. Itu aku waktu umur 25 tahun doang. Itu 1 tahun saja. Kalau gitu ntar umur 42 jangan di Jepang. Iya, di sini aja. Umur Udah 42 ya? Ya 42. Bentar lagi nih. Masih lama. Masih 6 tahun lalu. 6 tahun. 6 tahun depan nanti. Ke depan. Masih santai. Gitu. Berarti guys, buat kalian ya yang sering ngomong kalau ngapain orang masih mikir mistis, negara lain udah mikir negara lain udah mau ke Mars kayak segala macam. Salah kalian. Negara manapun ya, tempat daerah manapun ya yang benar-benar maju itu memang benar-benar yang jaga tradisi. Iya. Karena memang aku percaya, Kenta. Contohnya kayak di Jepang sendiri, di Cina sendiri, itu kan tradisinya juga bagus. Bali, guys, Bali satu-satunya tempat yang Bali tradisi semua kan isinya. Itu juga, Bali lebih terkenal dari Indonesia. Ya pasti ada lah, pasti ada. Iya. Makanya kita bedakan antara yang namanya tradisi sama yang namanya klinik. Klinik apa? Klinik nggak ada. Semuanya ada penjelasannya ya, Kenta, ternyata. Kan mempunyai tradisi mistis yang sama ya antara Jepang dan Indonesia. Ternyata memang ada seperti itu. Kenta sendiri pernah ngalamin nggak hal-hal mistis? Tapi di Indonesia ada banyak aku. Oke. Karena ya aku beberapa tahun ya 3 tahun aku ikut
ini kan acara horor. Acara horor itu kan? Manajemen aku. Aku pernah syuting salah satu tempat. Terus aku gak ikut ya. Sorry, aku gak ikut. Aku gak ikut syuting, tapi ikut tempat. Oh, ikut jadi aku kesana. di belakang, ya. Terus ya mereka syuting. Terus aku belakang di kamera gitu loh, belakang di kamera. Terus aku takut kan sama teman gitu. Jadi aku ya pokoknya aku gak mau nunggu di mobil. Jadi aku ikut masuk gitu, masuk yang tempatnya. Terus aku di mana tuh tempatnya? Ada deh, yang pokoknya ada yang goa. Oh iya. Goa di Bandung. Terus goa Jepang di Bandung. Iya. Iya, nggak apa-apa di sini. Habis itu aku syuting, ya udah selesai syuting. Terus syuting satu tempat lagi. Jadi Kampung Gajah. Ya lupa namanya. Yang satu lagi lupa. Pokoknya satu lagi nih ada tempatnya. Habis itu aku sama yang semuanya naik mobil, kita makan dulu, baru syuting satu lagi, gitu mikirnya. Terus aku gak bisa makan, gak mau makan gitu. Kenapa Kenta? Gak tahu. Pokoknya aku nunggu di mobil aja deh gitu kan. Iya. Terus sama mereka yang makan, terus aku gak mau makan, terus gak mau kemana-mana. Pokoknya aku diam di mager banget. Iya, bukan mager ya. Pokoknya bukan mager gitu. Gak mau makan. Aku harusnya ada di mobil gitu. Oh, pengen di situ aja. Tidak tahu ya, aku gak bisa jelasin waktu itu. Terus ya mereka makan, terus habis itu tempat kedua. Terus aku gak keluar dari mobil. Ya. Aku nunggu di mobil. Terus mereka sebelum syuting ketemu salah satu orang di sini atau apa gitu. Pokoknya salah satu orang di situ ya. Yang jaga. Jadi bisa ada kekuatannya juga dia, katanya. Oke. Terus kata dia ada pakai baju atau kaos hitam ada nggak gitu. Dia harus ganti deh kaosnya. Tapi semuanya pakai hitam. Nggak pakai hitam. Semuanya nggak pakai hitam. Iya. Terus nggak ada baju hitam, siapa pakainya? Iya. Mungkin Kenta gitu kan. Terus yang balik ke asistennya Onyo waktu itu. Iya. Asistennya Onyo. Si ini dong. Siapa namanya? Michael balik ke mobil. Terus lihat aku aku pakai baju hitam, kaos hitam. Kenta, ini deh, kamu kaos nggak yang warna lain? Warna lain ada nggak? Ada. Ganti deh sekarang. Terus aku ganti, udah biasa gitu. Beda langsung rasanya ya. Aku nggak tahu ini kenapa. Tapi itu diikutin apa gimana? Menurut ini? Nggak tahu, tapi ganti kaos udah oke. Wih, keren dong itu berarti. Itu berarti pengalaman yang bahkan Kenta sendiri nggak tahu ya itu kenapa? Emang aku nggak mau makan. Ya udah. Iya. Ya udah, kamu istirahat di mobil aja gitu kan. Ini nggak ada apa-apa. Terus habis itu ada perasaan atau mimpi atau? Nggak ada sama sekali. Nggak ada yang ganti kaos. Malah aku lapar. Mereka udah makan siang kan. Aku baru makan dari pagi. Iya. Aku pengen makan tapi nggak ada makanan. Konsumsinya habis sudah. Gitu aja. Iya. Ada lagi Kenta? Ada satu lagi nih. Ini aku sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi emang aku paling takut dan paling penasaran itu apa gitu. Maaf ya, aku nggak mau bilang sebut tempat ya. Nggak apa, aku aja yang sebut. Ya? Nggak apa. Aku syuting di selain Jawa ya. Iya, di Bali. Pulau lain. Iya, di Bali. Ya. Terus yang di situ aku syuting. Terus aku sampai di bandara. Aku ngantuk banget.
Baru landing sampai baru landing terus baru landing terus naik mobil, aku ngantuk banget kan. Oke. Terus ya perjalanannya lumayan lama, 3 jam. Aku 3 jam tidur terus. Terus bangunin syuting. Habis syuting, aku balik lagi mobil, tidur lagi. Jadi di tempat di situ kira-kira 2 hari 3 hari aku tidur terus. Padahal kan enak buat liburan di situ. Jadi syuting tidur gitu kan. Aku nggak berasa apa-apa ya. Terus malam balik ke hotel, bukan balik ke hotel. Ingat nggak hotelnya daerah mana? Ingat. Iya. Ya, terus lanjut. Hotelnya mati lampu. Malamnya mati lampu. Ya, tapi aku nggak mikir apa-apa ya. Pokoknya mati lampu. Ya pasti ini namanya kampung ya. Iya. Mungkin sering mati mati lampu lampu gitu. Ya. Ya udahlah. Terus habis itu besok pagi mati air. Mati air. Kayak sengaja banget. Terus habis itu ya mati air tapi ya pakai botol yang cuci gitu pasti. Kan. Ya udah. Terus keluar, balik lagi syuting. Terus airnya udah nyala. Lampunya juga udah nyala. Tapi AC-nya aja mati gitu kan. Beberapa kali mati. Terus yang panggil orang hotel, nyalain lagi. Mati lagi. Nyalain lagi. Ya udah. Pindah kamar. Pindah kamar. Ya besok udah jam 3 tapi panas banget jadi aku pengen tidur jadi ya nyetrong ya pindah aja kamar. Iya. Terus gak usah bawa barang karena aku besok udah pindah hotel. Udah pindah hotel lagi. Jadi gak usah pokoknya yang aku aja yang tidur di sana. Yang barangnya taruh di sini aja gitu kan. Terus pindah mati lagi. Wih, AC-nya. Cuma yang kamu tempatin. Ya udah. Aku mikir semua tempatnya ya, ternyata kamar aku doang. Ya terus ya udahlah, nggak usah mikir gitu kan. Udah jam 4 jam 5 berangkatnya jam 10 jadi jam 8 atau jam 9 udah bangun. Siap-siap, ya udahlah, udah nggak apa-apa gitu. Aku tidur, besok pagi bangun, terus udah siap-siap. Ternyata yang kamar aku doang ya AC-nya, ya kan matinya kan. Terus ya udah. Aneh banget itu. Terus habis itu ya udah siap-siap, udah beres, udah cek semuanya barang nggak ada ketinggalan. Oke, udah naik ditaruh di mobil barang-barangnya. Terus yang kita mau berangkat, orang hotelnya tunggu. Kamar 101 siapa? Aku. Kamar 101 itu setelah pindah. Jadi cuma 4 jam 5 jam doang. Terus besok aku mau keluar kan. Jadi gak usah bawa barangnya. Iya. Barangnya di kamar sebelumnya. Kamar di atas. Iya. 202 kalau nggak salah. Aku aja di bawah 101. Ada ketinggalan di dalam lemari. Lo kan nggak bawa barang? Batik. Hah? Kain batik. Astaga. Terus. Kain batik. Ya tapi aku nggak bawa kain batik kan. Iya. Ya udah, enggak, aku nggak bawa kain batik. Ya udah, aku bukan aku ya. Ya udah. Terus yang kita berangkat. Terus naik mobil kita dari situ pindah lokasinya kira-kira 7 jam. Perjalanan 7 jam. Iya. Aku 2 hari tidur terus. Iya. Aku walaupun mobil tidur terus, tapi sampai di hotel jam 11 udah mau ngantuk, udah tidur. Udah tidur lagi. Tidur lagi sampai pagi, syuting, tidur lagi, syuting. Pokoknya 2 hari tidur lagi. Aja. Padahal orang-orang main-main tuh kemana-mana. Terus aku keluar daerah situ, perjalanannya 7 jam. Biasanya aku tidur. Tapi aku selama 7 jam aku gak tidur sama sekali. Nggak bisa tidur malah? Gak bisa tidur. Bukan gak bisa tidur. Udah biasa gitu.
nggak ngantuk. Oh, nggak ngantuk. Oke. Berarti cuman ada di lokasi itu aja yang Kenta ngantuk. Tempatnya di sini. Bentar. Coba. Sama aku sedikit jelasin lah. Ya. Itu tapi jangan sebut ya. Nggak aku sebut. Tapi ininya Kenta, kainnya nggak dibawa? Nggak bawa. Aduh, sayang sekali. Padahal Kenta kalau itu. Nggak takut lah. Kan iya karena nggak tahu kalau kita kenal lahirnya kan. Emang ini aku takut deh ini. Coba. What the? Gak mungkin Kang, ada gak? Di sini ada kain batik, ada gak? Dari sini aku ke kota di sini nih. Di sini nih. Jadi aku selama sini aku nggak ngantuk. Jalan darat nggak ngantuk sama sekali. Nggak, kamu anjir. Mungkin ya. Ini nggak masuk akal. Ini yang tadi yang Kenta tunjukin sama aku itu nggak ada batik di sana. Nggak ada kan? Nggak ada batik kan? Bukan tradisinya. Jadi kain batik kemungkinannya kenapa ada kain batik? Salah satu sebelum aku tidur di sini, yang tamunya beli kain batik. Tapi terus ketinggalan sampai aku yang tidur. Ya. Terus baru tahunya pas aku yang keluar. Bisa jadi. Tapi belinya di mana? Belinya di mana? Pasti kain bawaku kamar di situ kan? Gak mungkin. Iya, dan itu pasti diberesin dong. Iya, baju batik bawaku tempat situ. Iya, itu bisa jadi. Bisa jadi. Tapi cuma kain doang, untuk apa? Masa yang bawa kain batik di situ, terus jahitnya di situ? Gak mungkin kan? Gak mungkin. Ngapain bawa jauh-jauh bawa buat jahit doang? Wah, ini mah nggak masuk akal. Ini mah. Wah, Kenta, sebenarnya kamu keren, Kenta. Kamu itu kalau berhubungan dengan hal mistis, jadinya bukan ketakutan. Jadinya bukan bikin takut gitu, enggak sebenarnya. Malah itu menguatkan kamu. Tapi ini jadi kemungkinannya aku orang Jepang. Iya. Jadi yang daerah situ itu jarang masuk orang Jepangnya. Jarang. Terus yang raja di situnya marah atau enggak sih. Terus yang aku dengarnya ya, raja di situ ambil kekuatan aku gitu. Jadi aku tidur terus. Oh, beda sama persepsiku. Mungkin kalau orang jelasin ke kamu, terakhir orang jelasin ke kamu pasti dia bilang kamu diganggu, kamu diambil kekuatannya biar tidur terus selama di situ. Sebenarnya enggak. Menurutku enggak. Itu kan kamu nggak syuting horor. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Enggak, bukan horor ini ya. Jadi kalau menurutku itu salah satu tempat yang tradisinya kuat banget. Bahkan raja-rajanya itu terkenal. Terkenal se-Indonesia Raya tahu itu raja-raja dengan marga-marga seperti itu. Kamu malah di-approve, Kenta. Terus serius? Kamu di-approve dengan cara kamu dibikin ngantuk. Karena orang yang sewaktu orang tidur, itu yang jalan rohnya, spiritnya, jiwanya, bukan fisiknya kan. Kamu cukup jalan-jalan fisik di situ, tapi pas kamu tidur mati AC, segala macem. Tapi kamu pas waktu tidur, bener-bener kamu waktu tidur, kamu kan nggak tahu kamu kemana. Mungkin aja air, listrik, AC, ini memang pertanda kehadirannya mereka, pertanda kehadirannya makhluk-makhluk lain itu ya, yang mau ajakin kamu ke tempat mereka. Tapi itu nggak berbahaya. Jadinya kamu selama kamu tidur kan kamu nggak sadar, mimpi aneh-aneh ya? Ya, aku nggak ingat ya. Nggak ingat ya? Biasanya mereka menyampaikannya lewat mimpi, karena nanti pas waktu jiwa kita kembali, itu nanti biasanya kita meskipun nggak inget di fisik kita, tapi memori kita ada ingatnya. Buktinya kamu dikasih souvenir. Tapi kenapa batik? Karena memang di situ ada tradisi akulturasi batik. Biasanya cuma orang-orang tertentu yang tukar cindera mata, tukar bingkisan lah ya.
dengan hal yang istimewa. Contoh nih, Kenta orang Jepang. Nggak mungkin kan aku ngasih kamu barang Jepang. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Ngapain aku ngasih Kenta barang Jepang? Ya aku lebih tahu daripada kamu lah. Iya. Gitu. Gitu juga. Kenta juga nggak mungkin ngasih aku barang-barang Jawa. Nggak mungkin. Sama kayak di sana. Kayak di pulau itu, ini barang istimewa loh. Ini barang nggak ada loh di sini. Ini aku mungkin dapatnya dari raja tanah seberang. Berarti aku yang diformatting gitu. Ya. Iya. Itu kenapa? Loh, kan aku udah bilang sama Kenta. Kenta itu something big. Akan sudah dan segera berproses. Buat kalian yang penasaran Kenta kayak gimana, kalian lihat di channelnya Kenta Manis Channel. Iya kan? Kalian lihat di situ. Karena aku spill sedikit banyak. Pokoknya nanti awas aja kalau dia udah keren banget ngaku nggak kenal aku, awas aja. Bener, maaf ya, mungkin 2025 kita nggak kenal. Kita nggak kenal. Oh, siapa? Kamu siapa? Iya. Maaf ya, aku nggak ada waktunya. Anjir. Nggak mungkin lah, Kenta ini orang baik banget. Iya, tapi emang apa ya, benar-benar takut. Iya. Tapi aku nggak usah takut ya. Nggak usah. Malah aku baik, malah bagus. Aku berani jamin, Kenta. Ini aku berani jamin ya. Selama kamu nggak ganggu, apapun hal-hal mistis yang nggak bisa dijelasin dengan akal logika, yang kamu alami di Indonesia, itu kamu respect, kamu dihormati, bukannya kamu diganggu. Serius. Bener. Kamu nggak pernah diganggu kan? Sebenarnya kamu nggak pernah diganggu ekstrim kan? Pernah. Nggak pernah. Ya, pernah diganggu, dan mungkin ya bukan serangan horor ya, serangan mistis. Mungkin aku sampai sini dari 2015 datang ke Indonesia. Mungkin semua kegiatan aku itu beruntung semuanya gitu. Aku bisa tampil TV, ya kan? Ya semuanya beruntung. Tiap hari tampil TV, sombong. Enggak, bukan setiap hari aku bisa tampil TV gitu loh. Iya. Sama lagi TV-nya kayak aku juga. Atas dulu kita. Aduh. 2015, sekarang 2024, hampir 9 tahun perjalanannya Kenta. Dan ternyata hal-hal mistis itu logis ya, seperti One Piece ini loh. Iya. Apa namanya? Sembel. Trafalgar Law. Itu apa? Sembel kan? Sembel, iya. Aku juga ngikutin. Kenta, kawan-kawan kita cerita atau mau ke gua Jepang kita? Takut deh. Nggak apa-apa. Aku nggak mau lagi yang kemarin yang kayak benar-benar berat banget gitu. Aku ada spill dikit aja ya. Buat kalian juga aku spill dikit sama Kenta. Gua Jepang yang ada di salah satu kota yang kita sebut inisialnya Bandung. Itu kan dibangun tuh. Guanya benar-benar dibangun. Ada tanknya, ada segala macem. Di situ masih ada peninggalan beberapa. Masih ada peninggalan. Tapi nggak buat sembarangan orang. Serius beneran. Maksudnya? Ada peninggalan-peninggalan yang nggak bisa diambil sembarangan orang. Percaya nggak? Bisa kayak apa namanya? Samurai yang pendek sini apa namanya? Pisau yang... Ya, samurai yang pendek. Kan ada dua tuh, yang panjang, yang satu yang pendek. Katana, iya. Tanto yang pendek itu bisa keluar dari dalam batu. Oh gitu? Itu real. Itu untuk apa, tahu nggak? Apa itu? Bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Masa yang lawan yang pendek? Iya. Mungkin kan? Iya. Tapi yang kalau panjang itu bunuh diri itu susah. Kalau pendek itu bisa. Wah. Itu ini ya, jiwa bagus untuk kita. Jadi walaupun kalah, kehormatan. Iya, sendiri gitu. Pride. Nggak dibunuh orang. Iya. Aduh. Nah, jadi masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah, tapi aku baru tahu. Tapi Kenta sendiri sepanjang perjalanan di Indonesia ataupun di Jepang, pernah ditongolin setan nggak? Nongol depan muka gitu. Ada. Gimana itu? Tapi itu aku bingungnya ya, itu bukan setan. Karena itu teman aku. Enggak, bukan. Gimana sih? Temanmu setan? Bukan. Jadi aku tidur. Aku tidur. Ya waktu itu aku suka pas tidur
nggak bisa gerak gitu. Apa ya? Tahu nggak? Ketindihan erep-erep atau sleep paralysis. Iya. Ya. Aku suka. Terus waktu aku udah bisa tahu waktu itu SMA ya kalau nggak SMP. Oh di Jepang? Ya waktu SMP atau SMA. Aku udah kebiasaan yang gitunya. Jadi aku sebelum tidur bisa tahu hari ini kayaknya aku ada deh. Gitu kan. Yang hari itu juga yang berasa hari ini juga kayaknya gitu kan. Iya. Ternyata ini berasa digituin beneran? Iya benar, yang kekuatannya yang segini, iya sekencang gini. Yang cepatnya juga gini, gitu kan. Jadi aku tidurnya yang gini nih, jadi ini di bawahnya gini ya. Jadi di sini, gitu. Di tap. Ya, terus saya buka matanya di dekat di sini gitu. Tapi ini teman aku. Mukanya teman? Mukanya teman aku. Udah meninggal? Enggak, masih hidup. Jadi itu masalahnya kenapa dia terus sadar kan, wah, hilang. Terus yang berdiri di bukan teman aku, berdiri di apa ya? Pojokan kamar. Ya pojokan sana. Tapi bukan teman aku. Apa itu bentuknya? Bentuknya apa ya, kayak orang zaman dulu, baju zaman dulu gitu. Tapi warna orange. Warnanya orange? Iya, kenapa gak tahu? Ini warna orange. Aku ingatnya warna orange, gitu doang. Orangnya orang zaman dulu, baju zaman dulu, baju warna orange. Kayak ini, kayak warna orange api. Iya, api kayak gini nih. Wah. Tapi ini gak mungkin yang zaman dulu yang baju warna orange itu gak mungkin kan? Mungkin dong. Masa? Iya, mungkin. Serius beneran. Tapi ini ya, aku aku udah 20 tahun lalu ya, jadi udah hampir lupa. Tapi ingatan aku itu bukan bajunya warna orange gitu. Orange gitu. Jadi Iya. Ingat gak yang bukan bajunya, mukanya, tangannya orange, bukan gitu. Orange gitu. Paham. Itu kalau nggak ngalamin sendiri kalian pasti nggak dapet sih bayangannya. Jadi kita melihat sesuatu kayak kita ngelihat, wow, orange. Itu benar-benar kayak gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya ya aku taunya orang zaman dulu. Kamu taunya dari mana dia orang zaman dulu? Aku nggak bisa jelas. Tapi aku inspirasinya langsung gitu. Dia itu zaman dulu, orang zaman dulu. Terus warna orange gitu. Jadi bukan, aku nggak bisa jelasin yang rambutnya kayak gimana, bajunya kayak gimana. Nggak bisa dijelasin. Aku nggak bisa jelasin. Pokoknya aku lihat, aku dapat inspirasi langsung ke otak aku gitu. Langsung orange zaman dulu gitu. Oke. Aku bisa jelasin sih itu. Ya itu tapi emang susah gitu. Nggak, aku itu bukan setan anjir. Bukan setan tuh. Kan. Ini buat kalian ini juga jadi salah satu review ya. Itu bukan setan. Apa? Itu kamu sendiri. Iya. Kalau di tradisi kita ada 4 warna. Merah, hijau, putih. Nah, satunya aku rahasiain lah. Kenapa lah? Lo serius? Aku rahasiakan ini. Ini karena apa namanya? Berhubungan dengan yang namanya tradisi kita sedulur papat. Sedulur papat itu 4 saudara kita. Nah, kamu udah dapet tuh. Itu bagus. Tapi aku waktu itu aku lihat kan, langsung aku keluar suara. Terus yang suaranya bukan gitu. Ini mungkin ini ya, menurut aku ada yang video-video yang terus ada klub muncul setan, terus suara kencang. Ada banyak kan video-video kayak gitu. Itu semua bohong. Nggak bisa. Yang benar-benar lihat yang hantu, suaranya rendah banget. Aku gitu, aku takutnya gitu. Iya. Aku lihat, aku tidur kan, terus lihat muka, gitu. Terus mungkin suaranya,
terus langsung hilang gitu. Setannya kaget. Iya, setannya kaget kali ya mungkin ya. Setannya kaget kan. Dia tapi memang bener-bener aku kaget. Itu pertemuanmu pertama kali sama makhluk yang bukan manusia berarti. Bukan manusia, jelas-jelas itu kan. Meskipun temenmu dibangunin hilang kaget depan muka kan. Pernah ditampakin lagi nggak? Tampaknya nggak ada, tapi berasa naik aku gitu pernah. Di lemplok? Ya enggak, aku pasti dulu naik di sini gitu loh. Oh. Duduk di sini. Banyak kan duduk ya. Tapi yang berasanya yang lebih luas gitu. Oke. Gitu aja ya. Itu berarti kayak ditimpa gitu ya, iya. Didudukin ya kan. Itu biasanya yang terjadi di arep-arep tindihan atau sleep paralysis itu gitu sih. Thank you ya Kenta. Ya, makasih banyak ya. Terima kasih ya, Kenta udah senang-senangnya belajar mistis Jepang, setan-setan Jepang, ya. Berbagi pengalaman sama kita. Iya, betul. Enak kan? Enak, tapi ya emang berat banget, ini cuma bisa 1 episode doang, kasihan deh. Iya. Bagi partnya gitu. Iya. Ada mistis aku, mistis Jepang, gitu, ya kan? Nggak apa-apa, enak aja, yang penting. Tapi pokoknya kalian jangan lupa, aku ada juga di channelnya Kenta. Itu prediksi buat Kenta, ya kalian lihat ya. Kalau bener kita minta doanya. Jadi kita akhir 2024 yang kita ketemu lagi. Iya. Aku jadi gimana? Aku gini gitu ya. Cocok, kita doain Kenta supaya Kenta makin bersih. Kenta itu artinya apa? Kenta itu, Ken itu sehat. Ta itu gemuk. Anjir, sesuai banget. Iya, sesuai. Sesuai banget. Yamaguchi itu artinya, Yamaguchi itu marga ya. Jadi Yama itu gunung. Guchi itu pintu masuk. Jadi mungkin nenek moyang aku itu tinggal di pintu masuk gunung. Oh. Mungkin ya. Tapi bagaimanapun juga Kenta ini adalah star, bintang. Kita tunggu. Amin. Amin dong pasti. Kita tunggu dan kita doakan supaya sinarnya makin terang di tahun ini. Amin. Oke guys, sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.